kita masih untung menggunakan seruan seperti ini sehingga tugas masyarakatlah yang kemudian harus menyeleksi ini dan menciptakan barrier-barrier di dalam kehidupan beragama dan sosial, budaya, politik sekalipun juga justru masyarakat yang harus menciptakan itu. Kita tidak boleh terjebak siapa yang merilis ini, itulah antah berantah lah, saya nggak tahu. Tapi begini, kita masih beruntung berada di negara yang bernama menggunakan sistem demokrasi. Kalau kita lihat di Saudi, saya dulu paling vokal menentang penangkapan penceramah-penceramah di Arab Saudi, termasuk penangkapan Jamal Khashoggi dan sebagainya. Ada penangkapan-penangkapan yang selalu saya bersuara di dalam forum-forum internasional meskipun lewat Zoom meeting, penangkapan Salman Audah, Aisyah Al-Muhajir, Yusuf Al-Ahmad, Saleh Al-Talib, dan kurang lebih 31 lainnya ditangkap oleh mereka, dipenjara, kemudian diintimidasi di sana. Saya kemudian berpikir setelah itu, mengapa sih mereka ditangkap? Toh fahamnya sama semua. Fahamnya Wahabi Salafi semua. Mengapa mereka ditangkap? Alasan dari kerajaan Arab Saudi adalah mereka berusaha mendegradasi negara. Satu. Yang kedua adalah mereka berusaha membangkitkan social distrust di tengah masyarakat. Bahkan salah satu penceramah itu, Yusuf Al-Ahmad ini didakwa melakukan agitasi-agitasi antara orang-orang Syiah yang berada di Saudi bagian timur dengan orang-orang Hijaz yang berada di bagian barat yang Sunni berusaha diagitasi. Salman Audah demikian juga, persoalan politik. Dia mendukung Qatar misalnya, didakwa seperti itu hanya lewat Twitter. Mereka ditangkap. Inilah hebatnya demokrasi ini. Hebatnya Pancasila seperti ini. Saya setuju dengan Pak Ismail Yusanto tadi. Ini memang pertimbangan politik. Kalau pertimbangan agama nggak ada masalah. Kita ini semuanya bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau ditanya Pak Ismail ini Islam, saya juga Islam. Bedanya beliau pengusung khilafah, saya bukan. Ini kan tafsir. Artinya kalau pada sisi tafsir, tidak ada yang salah di kita. Ini pasti berurusan dengan politik. Apa yang dikatakan Pak Jokowi sebagai panglima tertinggi dari ketentaraan kita dan juga polisi kita. Ya wajar dong dia memberikan arahan kepada anak buahnya kok. Kenapa baru sekarang? Karena ini menjelang pemilu 2024 dan kita sudah perkirakan, saya sendiri ini yang hanya pengamat kacangan lah ya. Saya mengatakan bahwa nanti 2024 politisasi agama ini akan mencapai magnitudenya di sini. Artinya ada unsur politik di sana? Saya bilang ini persoalan radikalisme yang termasuk lansiran itu, termasuk yang dikatakan Pak Jokowi ini sangat politik. Memang karena begini loh, kita sangat peduli terhadap Pancasila. Peduli terhadap sovereignty state kita. Mengapa kemudian presiden dan juga pemerintahan hari ini itu kalau melihat persoalan-persoalan bangsa, KKB, minyak goreng dan sebagainya, tentu saja semua itu adalah persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Tapi satu hal mungkin kita semua tahu, insya Allah Kiai Anwar juga tahu, Pak Ismail tahu, Bang Kapitra tahu, bahwa politisasi agama ini menjadi penyakit bukan hanya hari ini. Ini sudah berlangsung 1400 tahun di semua agama. Perang antara Katolik Protestan di Eropa, perang antara sesama Islam di Madinah, perang sesama Islam di antara khalifah-khalifah, hilafah-hilafah mulai dari Eropa, Baghdad, Damaskus, Kufah dan sebagainya. Ini semua kita tidak boleh menutup mata terhadap itu bahwa ketika politik itu menunggangi agama maka semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Ini sahih. Semua terjadi. Ini bukan pengalian isu Mas ya? Bukan. Soal minyak goreng, soal yang tadi itu bukan ya? Artinya kenapa kita harus lebih fokus terhadap persoalan radikalisme? Karena ketika persoalan radikalisme ini terlalu disimplifikasi, maka semua persoalan kehidupan sosial negara ini akan menjadi tumbang. Semua. Dan kita tahu, saya yakin Pak Presiden juga memberikan arahan kepada TNI Polri. Karena apa? Hampir semua perilaku radikal ini melakukan infiltrasi terhadap kepolisian dan tentara di seluruh dunia. Mulai dari Al-Shabaab. Mulai sampai ke Boko Haram, di Sudan, di Suriah, termasuk Arab Spring juga mereka menginfiltrate polisi dan tentara. Makanya Presiden mengatakan itu terhadap polisi dan tentara. Ini adalah warning saja. Mas Islam, menurut Anda apakah BNPT perlu kemudian memprofiling lagi 180 nama tadi untuk mengklarifikasi personel mereka? Saya kira tidak perlu dilakukan profiling dan sebagainya. Yang perlu introspeksi itu adalah justru mereka nama-nama yang ada di situ. Apa yang salah dengan saya?